Tapi di sini karena waktu sudah hampir ini, maka saya tanya dulu aja lah pada jamaah. Pernah nggak sholat tasbih? Belum. Pernah. Nah, yaitu sholat tasbih yang itu aja yang diamalkan. Walaupun mungkin nanti ada beda sedikit, nggak masalah. Karena yang penting di dalam acara itu adalah ada sholat tasbih bahkan di awal acara. Setelah sholat tasbih, sholat hajat. Sholat hajat ya sesuai dengan yang biasa saja. Karena yang penting sholat hajatnya, bukan harus sholat hajat seperti yang diajarkan oleh kiai ini, enggak. Pokoknya sholat tasbih, sholat hajat yang sudah biasa. Nah, kemudian doa. Nah, ini kalau doa saya perlu menjelaskan sedikit. Doa itu dibaca oleh imam, diikuti oleh makmum, bukan diamini. Kan biasanya Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahibah kulli wahid amin amin, kan gitu ya. Nah, diharapkan kalau jamaah mujahadah sholat umum ini ketika doa bersama, imam berdoa, makmum mengikuti. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahibah wa ya sahibah. Kalau yang pernah umroh atau haji itu sudah biasa lah doa yang diikuti itu. Fadilahnya apa? Atau keutamanya apa? Ini keutamanya duniawi saja yang diikuti. Karena yang diamini jelas sunnah Rasul. Kalau yang diikuti itu malah belum ada hadis yang menjelaskan doa diikuti itu. Tapi sudah berlangsung lama ketika ada jamaah haji atau jamaah umroh itu doa di tawaf itu kan mengikuti itu. Saya katakan fadilah duniawi itu begini. Pada suatu saat misalnya, mudah-mudahan saya sangat berharap yang mujahadah bermujahadah dengan jamaah di sini. Beliau dipanggil sama Gus Ali untuk ikut rapat di kantor apa. Padahal jadwalnya sama dengan pelaksanaan mujahadah. Kalau makmum biasa amin, itu nanti rebutan nggak mau. Samain aja. Kenapa? Yang artinya amin aja. Selalu berdoanya amin. Tapi kalau mengikuti, siapa tahu karena sering mengikuti bisa menjadi hafal. Sehingga ketika imam sedang ada keperluan, salah satu jamaah bisa ke depan untuk mewakili. Itu doa. Nah, kemudian doa itu wa anta qadiyali hajati. Nah, itu hajatnya apa? Pengen kaya, pengen punya istri lagi, bukan, pengen punya istri, nggak pakai lagi. Atau pengen dagangannya laris, pengen di kantor naik pangkat, yang bertani subur dan seterusnya. Doa apa? Setelah wa anta qadiyali hajati. Nah, kemudian perlu saya jelaskan sedikit juga tentang perubahan dari dhamir mutakallim wahdah dengan dhamir mutakallim lil ghair. Itu sering doa dari Nabi karena Nabi mengajarkannya dengan dhamir mutakallim wahdah. Yang dimaksud itu misalnya begini. Allahumma inni as'aluka. Inni as'aluka itu sesungguhnya saya mohon kepadamu. Kemudian ketika dibaca berjamaah, dhamirnya berubah. Inni as'aluka menjadi inna nas'aluka.
ada perubahan. Bahkan saya tidak menghafal teksnya, tetapi saya masih ingat maksud dari hadis itu. Termasuk berdosa seorang imam yang berdoa tetap pakai mutakalim wahdah, padahal itu diamini. Kenapa dikatakan termasuk berdosa? Nah, kalau imamnya lagi berdoa begini, Allahumma inni as'aluka an yuzawija lagi berdoa supaya saya bisa wanita yang di sana. Amin, karena nggak tahu artinya kan. Jadi ini doa untuk pribadi tapi diamini oleh jemaah. Maka kalau bagi berjamaah dirubah lagi. Hanya ketika mengubah di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi ada sedikit yang tidak terlalu masalah, tapi secara nahwu masalah. Dan sebaiknya kalau sudah dikatakan ustadz kiai itu ya kalau berdoa ya nahwunya yang benar lah. Saya contohkan masih inna nas'aluka ya. Salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki. Apa yang mereka itu salah kaprah? Inna nas'aluka, karena inna nas'aluka salamatan fid dinina. Kalau fid dinina itu masih benar. Tapi kalau fid dinina itu salah kaprah. Masa sudah ada al itu kepada dhamir itu tidak benar. Wa barakatan fil rizqina wa ziyadatan fil ilmina itu salah kaprah. Jadi yang benar ya sesuai aslinya. Jadi inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil Rezeki. Ini salah kaprah ini di beberapa tempat. Dan ketika dibetulkan, kalau saya agak salah-salah teori, ya bisa dimusuhi saya. Goyoan, salah dikit aja kok. Makanya biasanya ya saya datangi ke rumah. Pak Ustadz kasih doa begini, itu kalau menurut. Dan itu kalau nggak pelan-pelan gitu, ya orang kalau salah disalahkan itu biasanya marah itu. Nah ini sedikit ya, zaman medsos ini kan banyak hoax. Misalnya ini ada teman sampean nge-share hoax, kemudian sampean memberikan komentar, Mas itu hoax loh. Apa hoax? Saya nggak nge-share yang hoax. Saya kan juga sudah, padahal benar hoax, tapi kalau dikatakan hoax marah. Nah ini ya memang zamannya lagi kayak gini. Nah, makanya ya kalau dalam medsos itu cocok pakai, nggak cocok ya sudah. Nggak di like, nggak di komen, karena komen kita kalau salah-salah juga bisa jadi tengkar. Baik, kembali ke doa tadi, diikuti bukan diamini. Nah, kemudian yang terpenting dalam doa ini, memang ini hanya beberapa poin. Doanya kan panjang gitu. Ada kalimat selain tadi wa'an taj'ala, ada wa'an tumita man amila biha ala dinil Islam wal iman, ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Wa antumita, dan hendaknya engkau ya Allah memberikan kematian man amila biha, kepada orang yang mengamalkannya. Kematian ala dinil Islam. Maka kalau nanti di sini juga bermujahadah doanya semacam itu, sama saja dengan mendoakan pengamal sholat umi yang ada di Banten, yang ada di Jakarta, yang ada di Semarang, yang ada di Jambi, dan di mana-mana.
Bahkan di negara jiran juga sudah banyak yang mengamalkan. Tadi saya sudah berkesahan atau bercerita ya, di Kuala Lumpur ada komunitas yang mengamalkan sholawat ini, bahkan bermujahadah, tapi mereka memang perantau, orang Bawean. Nah, udah janjian nanti tahun depan kesini lagi Pak Kiai, insya Allah jamaahnya lebih banyak. Kena corona. Ya, jadi itu tahun 19, tahun 20, 21 masih libur. Tahun 22 ini saya sudah mulai hubungan dengan sana, tapi di sana mengatakan nanti dulu Pak Kiai, soalnya ini perantau dari Bawean juga masih banyak yang belum kembali ke Malaysia, katanya begitu. Baik, tadi saya ingin menyatakan pengamal sholawat di sini mendoakan pengamal sholawat di mana-mana yang sudah pernah saya datangi. Dan sebaliknya, kalau sampean mengamalkan di sini, sampean didoakan untuk husnul khotimah, untuk meninggal dalam keadaan Islam dan iman, didoakan oleh jutaan pengamal sholawat. Kalau saya katakan jutaan, kok berani mengklaim jutaan? Ya, karena yang saya datangi sudah ini provinsi yang ke-15 kalau saya tidak salah ingat. Dan Riau ini termasuk provinsi yang tidak ingin saya datangi. Kenapa? Kalau lihat di medsos, saya datang ke Riau paling-paling nanti di sana dilemparin batu karena saya mengajarkan selawat. Karena di medsos itu malah pernah ada berita katanya ada banser di di proyek atau gimana itu. Tapi itu medsos yang memang banyak hoaxnya. Nah, tapi kok ya itu saya lagi pengen ke Kepri, pas di Lampung ketemu dengan Gus Muhammad, ngobrol-ngobrol, disambung dengan WA, akhirnya silakan datang. Ya, alhamdulillah sekarang bisa silaturahim dengan ibu bapak yang bakal mengirimkan pahala untuk saya, dari saya. Ya. Dan itu tadi saya sangat harap nanti disampaikan kepada orang lain supaya sampai juga pahalanya jangan kalah banyak dengan saya. Memang pahala yang paling pas ya pahala sampai sendiri, bukan pahala kirimannya. Nah, makanya amalkan sajalah. Nah, saya kira itu sebagai pengantar karena insya Allah untuk diamalkan di sini tadi saya sudah memberikan penjelasan sholat tasbihnya seperti yang biasa diamalkan, sholat hajatnya seperti yang biasa diamalkan. Mungkin nanti yang agak repot kalau dibaca lurus-lurus saja itu ada yang merasa karena baca sholatnya 1000 kali itu ya. 1000 kali. Nah, tentang 1000 kali ini maka gimana? Disilakan tidak mengulangi atau cukup disilakan tidak. Baik. Sebenarnya begini. Kemarin saya sudah ada di Cilacap. Di sana bacaan sholawat Umi yang belum saya contohkan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Itu di sana dibaca cuma 20 kali. Kemudian diselingi dengan amitna ala dinil Islam wal iman ya Allah ya dzal jalali wal ikram bi syafaati khairil anam. Baru membaca yang sudah saya sampaikan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi itu 10 kali. Nah, saya waktu itu mengatakan kepada jamaah, kenapa dibiasakan semacam ini? Kata jamaah, supaya yang datang banyak. Sebab kalau dibaca 1000 kali, benar 1000 kali di sini, nanti jamaahnya berkurang. Oh gitu ya sudah. Terus bagaimana untuk melengkapi 1000 kali?
Ya itu cuma dianjurkan bagi yang ingin sampai 1000 kali, tadi udah 30 kali, suruh nambah 970 kali di rumah masing-masing. Masih. Jadi karena waktu mujahadah itu biasanya begitu selesai makan-makan, habis makan-makan ngobrol itu bisa sampai jam 11, makanya diteruskan masing-masing di rumah. Nah, yang 1000 kali ini saya sampaikan, mudah-mudahan ibu bapak hadirin hadirat bisa menerima hadis ini. Maksud saya bisa menerima itu bukan masalah sahih tidaknya, tapi kemudian oh betul, makanya dibaca 1000 kali. Memang inilah faidah dan fadilahnya. Jadi Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh, man shalla alayya alfa marratin fi kulli yaumin lam yamut hatta yara ma'adahu fil jannah. Barang siapa yang membaca selawat 1000 kali setiap hari ya. Jadi kalau cuma seminggu sekali atau cuma sebulan sekali itu tidak termasuk dalam hadis ini. Tapi masih bagus walaupun tidak tiap hari. Nah, kalau yang tiap hari 1000 kali itu lam yamut, tidak akan mati. Hatta yara maq'adahu fil jannah, sampai kemudian melihat tempat tinggalnya di surga. Saya mengilustrasikan pemahaman hadis ini dengan banyak orang yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Nah, kenapa orang kok dicabut nyawanya yang begitu sakit ya, sampai ada yang matanya terbelalak karena kesakitan, ada sampai yang meronta-ronta. Ini kok malah diem, tenang, malah tersenyum. Karena dia melihat ya, mati ya nggak apa-apa, jelas-jelas nanti bakal di surga sesuai dengan hadis tadi. Ilustrasi yang lain adalah malaikat Israel sesuai dengan catatan di Lauhul Mahfuz mendatangi seseorang yang memang sudah daftarnya hari ini meninggal. Sudah pas mau mencabut nyawa, malaikat Jibril datang. Israel tunggu dulu. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya untuk mencegah kamu jangan dulu mencabut nyawa orang ini. Loh, ini catatannya hari iya. Cuma kan ada janji dari kekasih Allah Nabi Allah Muhammad SAW yang menyatakan orang yang membaca sholawat 1000 kali tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di surga. Orang ini belum melihat, jadi jangan dulu dicabut. Nah, dan diperlihatkanlah tempatnya di surga, baru dicabut nyawanya, mati dalam keadaan Nah, kira-kira itu Bapak ada yang pengen? Pengen. Kalau yang pengen ya itu nanti dibaca ulang di rumah. Amin. Mungkin kalau baru itu selesai 2 jam mungkin baru selesai. Tapi kalau yang sudah biasa saya laksanakan bersama jamaah di beberapa tempat itu biasanya 1 jam selesai. Karena memang saya juga mengatakan kepada jamaah, kalau saya sudah menganggap 100, walaupun jamaah baru membaca 50 kali, 60 kali, 70 kali, tetap dihitung 100. Itulah guna berjamaah. Ada yang kurang tetap dianggap sama dengan yang sempurna. Kayak sholat tasbihnya itu kan membaca tasbihnya dalam rukuk 10 kali ya. Nah, imamnya itu karena sudah biasa sampean baru 6 kali. Imam sudah tidak, karena sudah merasa 10 kali.
Jangan kemudian disempurnakan 10. Nah, kok rampungan kali karena imamnya sudah i'tidal, ikut i'tidal. Karena apa? Ju'ilal imam liyutamma bih. Itu dawuh Nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi jangan maunya sendiri. Nah, hadirin hadirat rahimahullah, mudah-mudahan yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Amin. Apa yang sudah ada di tangan itu seperti yang saya katakan tadi, bagi yang tidak bisa menyimpan dengan baik, tolong kembalikan kepada imam di sini. Kalau bisa ya disimpan dengan baik. Kalau tidak bisa malam ini baca, siapa tahu malam yang lain, dan mudah-mudahan nanti bisa diamalkan. Amin. Mungkin yang baik itu ya, yang terbaik itu yang diamalkan sendiri sebenarnya. Nah, jam 3 malam bangun, sholat tahajud dulu, kemudian berusaha. Nah, tapi walaupun yang baik diamalkan sendiri, ada baiknya juga kalau diamalkan berjamaah di sini. Nah, pertama ada pahala silaturahim karena kumpul ya, ada pahala silaturahim. Yang kedua berkah membaca salawat, mudah-mudahan ini ya nggak apa-apa lah, nggak kehujanan yang penting ya. Tapi kan yang bagus lagi kalau ini ada laporannya kan gitu ya. Nggak harus sekarang, kapan-kapan lah ya. Karena rumah ibadah itu bahkan bisa lebih kita utamakan dibandingkan rumah ibadah kita masing-masing. Mudah-mudahan begitu. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.